Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuroto Aini dari kelompok 1 mata kuliah IoT D3 TI 2C. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah Internet of Things atau IoT. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu ada Muhammad Azhar Syah, ada Rizal Fauzi, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Kuroto Aini. Untuk memenuhi tugas besar Internet of Things, kami kelompok 1 membuat sebuah alat yang kami beri nama Simonica. Apa itu Simonica? Simonica adalah sebuah alat Internet of Things yang berfokus pada smart farm. Singkatan Simonica itu sendiri adalah sistem monitoring kandang. Seringkali para peternak harus bolak-balik ke tempat peternakan biasanya untuk cek tempat minum sudah kosong atau tidak, atau juga untuk cek seberapa panasnya kandang sehingga hewan ternak menjadi merasa terganggu. Simonica hadir untuk para peternak yang ingin memonitoring kandang tanpa harus recek kandang terus-menerus. Untuk saat ini, Simonica dipakai pada kandang ayam dengan dipasang sensor suhu, kelembapan, dan juga sensor ultrasonik. Kegunaan dari sensor suhu untuk mengecek suhu ruang di dalam kandang, sensor kelembapan untuk mengecek kelembapan di dalam kandang, dan sensor ultrasonik untuk mengukur tempat minum dari ayam, apakah penuh atau tidak. Baik, selanjutnya ialah alat dan bahan. Alat dan bahan yang kami gunakan yang pertama adalah ESP32 sebagai microcontroller. Kemudian kami menggunakan dua sensor. Yang pertama sensor DHT untuk mengecek kelembaban, yang kedua sensor ultrasonik untuk mengecek apakah wadah air yang di dalam kandang sudah terisi penuh atau belum. Setelah itu kami menggunakan dua aktuator. Yang pertama pompa air, yang kedua adalah kipas blower. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memperagakan alat yang sudah kita buat. Sebelum memperagakan, saya di sini akan menjelaskan bagaimana Node MCU terus berkomunikasi ke MQTT, dan juga MQTT berkomunikasi dengan service streamer, dan juga service streamer membuat sistem pendukung keputusan dan data dimasukkan ke database. Jadi pada Node MCU akan memperoleh sebuah data sensor, lalu dikirimkan atau dipublish ke MQTT, lalu pada service streamer atau streamer proses itu akan subscribe topik yang dari MQTT. Terus data yang sudah didapat dari MQTT, service streamer akan memasukkan ke database, dan juga data yang sudah diterima itu akan dibuat sebuah sistem pendukung keputusan atau sistem pembuat keputusan, yang dimana sistem pembuat keputusan ini akan menentukan apakah aktuator dinyalakan atau dimatikan. Setelah keputusan sudah didapat, lalu keputusan ini akan dipublish kembali ke MQTT, dan juga ESP32 ini Node MCU ini akan menerima data aktuator ini sudah menyala atau belum. Mungkin seperti itu. Dan lanjut buat ini adalah sebuah bentuk prototype. Jadi kita hanya membentuk sebuah prototype untuk alat-alatnya saja. Kita tidak membangun sebuah kandangnya langsung. Jadi kami di sini hanya ingin menunjukkan bahwa prototype ini berjalannya gimana. Di sini ada sensor ultrasonik yang akan mengukur ketinggian air apakah sudah penuh atau belum, dan di sini ada sensor DHT yang dimana akan mengukur suhu dan kelembaban dari kandang, dan ketika suhu kandang ini terlalu panas maka fan ini akan berjalan. Dan untuk bagian belakangnya ini di sini ada sebuah pompa air yang dimana
ketika sensor ultrasonik mendeteksi bahwasanya tidak ada air di dalamnya, maka pompa akan dinyalakan. Dan di sini kita memakai daya yang dari adaptor, yang dimana di sini outputnya adalah 5 volt 3 ampere, yang dimana jika 5 volt 1 ampere atau 2 ampere, fan ini tidak akan berjalan dan juga pompa tidak akan berjalan. Baik, selanjutnya adalah website monitoring yang sudah kami buat, dan di sini ada MQTT, yang dimana nanti website monitoring ini akan menampilkan sebuah data real time yang diambil dari MQTT. Dan di sini adalah sebuah program untuk streamer proses, yang dimana kami menggunakan sebuah framework Flash dari Python, karena di sini juga kita menggunakan MQTT dari Python. Dan di sini juga data dari MQTT sudah kita masukkan ke dalam database.